kembali hadir di hadapan teman-teman semua. Satu kali lagi tayangan yang sangat indah, menawan ya, spektakuler dari tanah Papua terkait dengan anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan mereview satu tampilan yang sungguh menarik, di mana kali ini teman-teman saya ajak untuk mempelajari atau melihat atau berbagi pengalaman terkait dengan tanaman inang atau tanaman yang dapat kita pakai sebagai tempat numpang daripada anggrek yang di situ anggrek bisa berkembang secara alamiah tetapi tidak mengambil banyak tempat atau bisa kita buat minimalis. Nah, teman-teman langsung aja teman-teman bisa lihat di depan teman-teman ini ada anggrek yang juga sudah saya kolaborasikan dengan tanaman inang yang saya pilih dari tanaman bougainville. Nah, teman-teman, kebetulan bougainville yang saya ambil saya buat dari sebuah pot ya, sebuah pot yang saya ambil dari jenis kayu lingua yang ada di Papua, dan tanaman pagar seperti bougainville ini saya ambil lalu saya tanam di dalam pot kayu yang agak besar seperti ini, teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat pertumbuhannya sudah baik sehingga dia bisa bertumbuh dalam pot ini, dan juga di sini bisa berkolaborasi dengan anggrek yang sudah teman-teman lihat seperti di atas ini. Nah, demikian juga dengan yang ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada anggrek dendrobium juga yang belum berbunga seperti ini, yang dia juga sudah saya tanam di dalam berkolaborasi atau menjadikan bougainville ini sebagai tanaman inangnya atau tempat numpang dia, teman-teman. Demikian juga dengan yang di sebelahnya, teman-teman. Apabila kita mau membentuk dia menjadi bonsai atau tanaman yang dikerdilkan juga demikian, bisa juga demikian ya, teman-teman. Nah, ayo teman-teman ikut saya lagi, kita lihat yang sudah jadi di atas. Ini saya pajang ya, teman-teman. Kalau dari jauh kita bisa lihat seperti ini. Saya pajang dia dari kejauhan, sangat indah ya, teman-teman. Kita bisa pajang dalam teras rumah seperti ini. Di teras rumah, ini anggrek macan masih kecil ya, teman-teman. Saya pakai media pakis. Nah, di sini teman-teman lihat ada satu pot, ada pot yang kedua. Wah, cantik sekali ya, teman-teman. Dan pot yang ketiga. Nah, di sini ayo kita lihat, teman-teman. Saya kolaborasikan yang pertama dengan anggrek dendrobium similiae atau anggrek nanas. Anggrek nanasnya akan seperti ini. Dari sini akan keluar calon bunganya. Dan dia bebas dari semut. Nah, teman-teman bisa lihat, kemudian ini potnya udah jadi, dia dalam pot seperti ini, dan kelihatan dia sudah bisa merona, dia sudah bisa berkembang dengan sempurnanya, ada tunas barunya. Kemudian yang juga tidak kalah menarik, yang kedua adalah anggrek besi Papua atau anggrek dendrobium violaceo-flavens yang sudah saya rekatkan seperti ini. Ini akar mudanya sudah mulai tumbuh ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian dia juga sudah mulai menempel di satu media seperti ini ya, teman-teman. Saya taruhkan lebih dari satu pokok anggrek ya. Satu yang ini, kemudian nomor 2 ini dia anggrek besi, ini nomor 2, ini nomor 3-nya, nomor 3 yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini akan tumbuh anakan yang baru. Ini dia sudah ada anakannya, teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Nah, di sini saya kolaborasikan juga dengan kayu yang saya dapat di sungai untuk menahan pohon ini biar jangan mudah goyang.
Nah, di sini dari kecil dia sudah bertumbuh, dan tadinya dia berbentuk, anggreknya masih berbentuk kecil. Nah, kurang lebih seperti yang saya tunjuk ini. Tapi kemudian dia sudah bertumbuh menjadi sempurna, jadi baik. Yang ketiga juga sama teman-teman, sama kolaborasinya dengan bougainville juga. Saya taruh satu, ini nomor 2-nya, kemudian nomor 3-nya, dan sama aja kita juga ada anggrek yang kita taruh di tengah, karena jenis yang anggrek ini adalah jenis yang harum seperti ini ya teman-teman. Harum sekali, jadi apabila kita duduk di teras rumah, kita akan menghirup aroma anggrek yang sangat-sangat menarik, yang menyenangkan hati. Dan kebetulan anggrek ini nggak gampang layu ya teman-teman, tapi dia akan bunganya cuma lumayan awet ya. Itu dia teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui aja bahwa kolaborasi anggrek dengan Violacea flavens atau anggrek besi dengan bunga pagar ya, bunga pagar jenis bougainville ini adalah sangat ideal, di mana anggrek ini akan menyesuaikan diri dengan inang yang ada dan dia akan berkembang. Contohnya seperti ini teman-teman, dan dia akan berkembang sempurna dan akan melilit, dan lilitan akarnya bisa nanti setelah dia jadi kita arahkan ke bawah seperti ini. Nanti di sini saya tutupi pakis, bahan pakis yang seperti ini teman-teman, kita akan tutupi di daerah sini. Kemudian setelah kita tutupi pakai pakis, harapannya akar anggreknya nggak sampai tanah, tapi dia cukup sampai di batas lumut-lumut ini. Kemudian dia akan menyebar ke pot ini, pot kayu ya teman-teman, seperti ini, dan akarnya akan ada di seputaran ini, dan sambil anggreknya terus bertumbuh ya teman-teman. Tapi juga tidak mematikan, karena anggrek adalah epifit, bukan parasit ya, bukan parasit. Maka anggrek ini akan membuat tanaman bougainville ini menjadi tetap tumbuh lestari seperti ini teman-teman. Nah, juga teman-teman ini ada anggrek macan seperti ini ya teman-teman. Sudah banyak koleksi kita ya teman-teman. Ini ada anggrek kelinci, anggrek dendrobium, anggrek merpati ya, anggrek merpati sorry. Ini anggrek black spider seperti ini ya teman-teman. Anggrek black spidernya sedang meronanya, luar biasa ya teman-teman. Dendrobium black spider. Ini dendrobium black spider. Kemudian di sini belum berbunga. Ini juga ada dendrobium discolor. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cukup untuk mengisi ruangan yang ada di halaman saya teman-teman, seperti ini, dan ya lumayan indah ya teman-teman. Ini dia anggrek yang masih saya budidayakan. Dia belum bisa saya buat bonsai karena sedang dalam masa pertumbuhan, dan ketika mereka udah jadi nanti baru saya pajang seperti ini. Sekian dulu tayangan dari saya ya teman-teman, atas perhatian dan atas juga partisipasi baik dari teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh mensubscribe channel kami, kiranya channel ini boleh bermanfaat untuk tanaman hias dan juga boleh menambah referensi ilmu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di kesempatan yang akan datang, dan sukses selalu.